Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti Prambudi, NIM 7211419137. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sistem informasi manajemen, yaitu tentang evaluasi dan pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Pertama, ada mengenali kontroversi. Kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Kita lanjut, ada prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototipe. Yang pertama ada prototipe evolutioner, lalu yang kedua ada prototipe persyaratan. Prototipe evolutioner ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi satu prototipe akan menjadi sistem yang aktual. Lalu yang kedua, prototipe persyaratan. Ini dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas. Kita lanjut ke pengembangan prototipe evolusioner. Ada 3 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Kedua, membuat satu prototipe. Lalu yang ketiga, menentukan apakah prototipe itu dapat diterima oleh pengguna. Lalu lanjut, pengembangan prototipe persyaratan. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan sebuah tipe prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem yang baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Kita lanjut, daya tarik prototyping. Daya ini memiliki beberapa daya tarik. Yang pertama ada membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang kelima, mengimplementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa pengguna tahu apa yang diharapkan. Lalu kita lanjut, potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Dalam jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Lalu yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Lalu yang ketiga, prototype evolutioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Lalu keempat, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Kita lanjut, pengembangan aplikasi lebih cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas, adalah RAD. Istilah RAD ini dari Rapid Application Development atau Indonesianya pengembangan aplikasi cepat. Ini diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis yaitu James Martin. RAD ini merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi ini merupakan nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Kita lanjut ke pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi.
Tahap-tahap pengembangan berfase. Yang pertama, ini ada investigasi awal. Investigasi awal ini merupakan menganalisis dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, seperti mendefinisikan tujuan, hambatan, resiko, dan ruang lingkup sistem yang baru. Lalu ada pemodelan proses. Pemodelan proses ini pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standardization atau ISO itu menciptakan standar untuk membentuk bentuk simbol flowchart, memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Ketika diagram arus data dengan 4 simbolnya muncul pada akhir tahun 1980-an, minat akan penerapannya pun muncul dengan seketika. Kita lanjut proses. Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol proses diidentifikasikan sebagai sebuah label. Arus data. Arus data merupakan terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus maupun melingkar. Penyimpanan data. Ketika kita perlu menyimpan data karena suatu alasan tertentu, maka kita akan menggunakan penyimpanan data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah suatu gudang data. Lalu kita lanjut steering committee. Steering committee ini merupakan suatu pengawas yang seperti itu. Steering committee dalam sistem informasi manajemen itu menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Lalu yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Kita lanjut ke pemimpinan proyek. Steering committee dalam sistem informasi manajemen itu jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawabnya itu jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek itu meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Satu tim dapat memiliki anggota hingga selusin yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Auditor akan memastikan bahwa desain sistem telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dilihat dari segi keakuratan, pengendalian, keamanan, dan auditabilitas. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.